Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahmat, NPM 18124547. Di sini saya akan membawakan makalah tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu tentang pendidikan Islam di era penjajahan Belanda. Langsung saja, sebelum Belanda datang ke Indonesia dan memperkenalkan sekolah-sekolah dan sistem modern sebagaimana berkembang di Barat, Indonesia sudah mempunyai sistem pendidikan formal, yaitu sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam ini selaku satu-satunya pendidikan formal yang ada pada masa itu, memiliki sistem dan pengelolaan tersendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan yang dibawa oleh Belanda. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya adalah orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda itu ada 3 macam, yaitu dengan sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam, sistem pendidikan surau atau langgar, dan sistem pendidikan pesantren. Terus sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam ini, sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Sistem ini dilaksanakan dengan cara guru yang mendatangi murid-muridnya. Yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan keluarga keraton. Terus yang kedua ada sistem pendidikan surau atau langgar. Sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkat kelas. Murid dibedakan sesuai dengan tingkat keilmuannya. Proses belajarnya tidak kaku sama muridnya, atau bahasa dulu tuh orang Siak. Muridnya tuh diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia hendaki. Dalam proses pembelajaran, si muridnya hanya memakai kitab kuning yang merupakan sumber utama dalam pembelajaran. Metode utama dalam proses pembelajaran di surau adalah dengan metode ceramah, membaca, dan menghafal. Terus ada yang ketiga, sistem pendidikan pesantren. Metode yang digunakan adalah metode sorongan atau layanan individu, yaitu berbentuk belajar mengajar di mana kiai hanya menghadapi seorang santri atau seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar atau sebuah kelompok kecil. Santri yang tata caranya adalah seorang santri menyodorkan sebuah kitab di hadapan kiainya, kemudian kiai membacakan beberapa bagian di kitab itu, kemudian lalu santri mengulangi bacaan sampai santri benar-benar membaca dengan baik. Bagi santri yang telah menguasai materi lama, maka ia boleh menguasai materi baru. Jadi pada intinya, pada zaman penjajahan Belanda tuh sistem pendidikan Islam ada 3, yaitu sistem pendidikan peralihan Hindu-Buddha, sistem pendidikan surau atau langgar, dan sistem pendidikan pesantren. Nah, apa yang diajarkan di situ? Pada umumnya pendidikan di pesantren menggunakan pelajaran fikih, tapi yang lain pun tidak diabaikan, kayak ilmu alat, pembinaan iman, tauhidnya, dan akidahnya yang sangat penting. Kenapa? Dan juga pemerintah kolonial Belanda pada saat itu sangat membatasi aktivitas madrasah dan guru yang mengajar di madrasah. Mereka melakukan itu karena perasaan takut terhadap umat Islam yang semakin berkembang pada saat itu. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.